warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rosida. Saya mahasiswa profesi nurse dari Stikes Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis jurnal saya yang berjudul Kompres dingin dan aliran udara dingin menurunkan suhu tubuh pada pasien sepsis dengan hipertermi di ruang ICU RSUP Dr. Karyadi Semarang. Langsung saja kita membahas analisa jurnalnya. Yang pertama itu ada kasus Nyonya R membawa anak laki-lakinya yang berusia 28 hari ke RSUP dengan keluhan sudah 2 hari demam. Ibu mengatakan bibir anaknya membiru, kemudian demam, menangis lemah, dan refleks menghisap juga lemah. Anaknya meminum ASI 50 cc per 24 jam, kemudian BAK-nya kurang lebih 2 kali per hari, dan BAB-nya 1 kali per 2 hari. Untuk hasil pemeriksaan fisik didapatkan temperatur 38,5 derajat Celcius, kemudian nadi 165 kali per menit, dan juga RR 68 kali per menit. Mata tampak anemis, ikterik, CRT lebih dari 3 detik, kemudian bibir tampak membiru, dan hasil pemeriksaan penunjang CRP didapatkan bahwa adanya infeksi bakteri. Baiklah, kita langsung masuk ke pertanyaan klinisnya. Untuk pertanyaannya itu, apakah kompres dingin dan aliran udara dingin dapat menurunkan suhu tubuh pada pasien sepsis? Kemudian untuk rumusan masalahnya itu kita menggunakan PICO. Untuk problemnya itu seorang bayi berusia 28 hari dengan keluhan demam 2 hari dan dengan diagnosa sepsis. Kemudian intervensinya itu kompres dingin dan aliran udara dingin. Untuk comparison atau pembandingnya itu tidak ada, dan untuk outputnya itu menurunkan suhu tubuh. Kemudian pencarian literatur ini dilakukan pencarian dengan keyword terapi kompres, kemudian demam, dan juga sepsis. Didapatkan 96 jurnal terkait di Google Scholar, dan dipilih satu jurnal yang berjudul Kompres dingin dan aliran udara dingin menurunkan suhu tubuh pada pasien sepsis dengan hipertermi di ruang ICU RSUP Dr. Karyadi Semarang, dengan alasan jurnal up to date dan sesuai dengan kasus. Baiklah, kita langsung ke pembahasan VIA. Yang pertama itu validity. Validity itu yang dibahas yaitu desain yang digunakan pada jurnal ini yaitu quasi eksperimen. Kemudian sampel di sini dipilih seluruh pasien sepsis dengan hipertermi yang berjumlah 30 responden. Kemudian untuk kriteria inklusi dan eksklusinya di jurnal ini tidak diterangkan atau tidak dijelaskan. Dan kemudian randomisasi. Untuk randomisasi di sini alat yang dibutuhkan untuk proses penelitian yaitu bedside monitor untuk memantau suhu tubuh, kemudian alat tulis, dan juga lembar observasi. Penelitian ini berjalan atau berlangsung pada tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 10 Februari 2018. Kemudian importance. Untuk importance sendiri yang dibahas yaitu karakteristik subjek. Pada jurnal ini karakteristik subjek yang diteliti yaitu usia, jenis kelamin, dan berdasarkan diagnosis medis. Kemudian beda proporsi. Untuk beda proporsi tidak dijelaskan. Kemudian beda min. Untuk kelompok kontrol pretest, rata-rata suhu tubuhnya 38,52 derajat Celcius. Dan untuk kelompok kontrol post-test, rata-rata suhu tubuhnya itu 38,41 derajat Celcius. Dan untuk nilai p-value-nya sendiri itu 0,007. Kemudian applicability di sini yang dibahas pertama yaitu diskusi. Dalam jurnal dijelaskan bahwa terjadi signifikansi dan konsistensi 1-2 derajat Celcius penurunan suhu tubuh dengan dialirkan udara dingin
pada area dada selama 5-7 jam dengan blower di setting terendah yaitu 28 derajat Celcius. Kemudian dilakukan kompres pada area dada dengan menggunakan handuk ataupun stik laken yang dibasahi dan kemudian diperas. Serta saat dilakukan teknik tersebut, pasien di ICU dikondisikan dengan udara 22-23 derajat Celcius. Kemudian untuk karakteristik lainnya sendiri, usia responden rata-rata 51 tahun, kemudian jumlah kelamin terbanyak yaitu laki-laki, untuk pendidikan terbanyak yaitu S1 dan SMA, dan untuk pekerjaan itu rata-rata pensiunan PNS, dan untuk diagnosa medis terbanyak yaitu CHF dan gagal nafas. Kemudian untuk fasilitasnya sendiri itu, penelitian ini sudah disetujui oleh pihak RSUP Dr. Karyadi Semarang, dan untuk biayanya sendiri itu dalam jurnal ini tidak dijelaskan. Kemudian masuk ke diskusi membandingkan poin 2 dan poin 5. Poin 2 di sini yaitu pertanyaan klinis, dan poin 5-nya itu analisis VIA. Langsung saja ke diskusinya. Di sini salah satu manifestasi klinis sepsis yaitu hipertermi. Dan untuk hipertermi itu tindakannya ada farmakologis dan non farmakologis. Di sini tindakan non farmakologis yang dipilih adalah kompres dingin dan aliran udara dingin. Kompres dingin dan aliran udara dingin itu merupakan salah satu tindakan mandiri keperawatan untuk mengobservasi pasien hipertermi. Dan di jurnal ini didapatkan hasil pretestnya itu rata-rata suhu tubuh pasien sepsis dengan hipertermi itu 38,56 derajat Celcius, dan untuk post testnya sendiri itu didapatkan penurunan yaitu dengan rata-rata suhu tubuhnya 38,41 derajat Celcius, dan dengan nilai p-value-nya itu 0,007. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penurunan suhu tubuh dengan dilakukan kompres dingin dan aliran udara dingin pada pasien sepsis. Untuk kesimpulannya sendiri di sini bahwa pada jurnal ini dijelaskan terapi kompres dingin dan aliran udara dingin pada pasien sepsis dengan hipertermi didapatkan hasil pretest dengan rata-rata suhu tubuhnya itu 38,58 derajat Celcius, dan untuk post testnya 38,41 derajat Celcius. Dan di sini sudah terlihat bahwa terjadi penurunan suhu tubuh dan didapatkan nilai p-value-nya 0,007. Jadi jurnal ini dapat dilakukan atau diimplementasikan di rumah sakit untuk tindakan mandiri perawat dalam mengobservasi pasien dengan hipertermi. Baiklah, itu tadi hasil analisis jurnal saya yang berjudul Kompres dingin dan aliran udara dingin menurunkan suhu tubuh pada pasien sepsis dengan hipertermi di ruang ICU RSUP Dr. Karyadi Semarang. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.